Jadi kalau untuk masalah pengaruh dengan ketergantungan saya dengan yang kuasa itu sangat berpengaruh dalam hal kita berbudidaya mengalami ikan di dalam kolam itu trouble. Kita berusaha semaksimal mungkin agar dalam hati itu tenang, tetap menerima. Ya kita sambil memohon dan yang paling penting waktu pemberian pakan. Saya berusaha tidak lupa minimal baca bismillah dan sholawat Nabi. Harapan kedepannya Kabupaten Tulungagung menjadi kawasan yang mandiri terhadap benih, pengolahan, dan bisa ekspor ke seluruh mancanegara. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyanto, Ketua Gapokkan Minasevi Kendal Bulur, alamat tempat tinggal di Dusun Rongganan, RT 1 RW 3, Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk kegiatan Gapokkan Minasevi Kendal Bulur itu di antara lain adalah dari pembenihan patin, budidaya, kelompok pengolah dan pemasaran. Untuk proses kami, pembenihan patin perkasa itu, dari awal kita harus persiapkan induk yang berkualitas tentunya sebelum melaksanakan penyuntikan dan penetasan telur di dalam HSRT tersebut. Sedangkan proses di dalam HSRT itu kita pelihara larva kurang lebih 3 minggu. Nanti benih sudah ukur 1 inci, baru kita keluarkan ke kolam pendedaran. Kolam pendedaran proses 3 minggu sampai dengan 1 bulan, baru kita siap tebar di kolam pembesaran. Di kolam pembesaran tersebut harus tetap memperhatikan SOP. SOP budidaya patin yang bagus dalam hal ini adalah manajemen pengolahan air, di mana ikan tersebut akan terasa nyaman di dalam air, dalam komunitasnya itu, sehingga sampai dengan waktu panen tidak ada permasalahan apapun. Nanti di kolam budidaya itu kurun waktu 6 bulan. 6 bulan kita panen, nanti ada yang lewat supplier, ada yang dari pabrik, pasar, dan sebagian produk kami, hasil budidaya kami yaitu diolah sama kelompok pengolah dan pemasar, yaitu dalam hal ini adalah ibu-ibu, mayoritas dari pembudidaya itu sendiri. Jadi sehingga program SFI yang diharapkan itu kan dari hulu sampai ke hilir itu kegiatan ada di Desa Kendal Bulur itu sendiri. Jadi untuk proses olahan itu ada lodo ikan patin, keripik kulit patin, kerupuk samiler ikan patin, ada nugget, pentol bakso, dan masih banyak olahan yang lain. Untuk pemeliharaan bibit sama waktu di kolam budidaya itu sangat beda. Jadi untuk perlakuannya dari mulai penetasan telur itu sendiri kita harus betul-betul kerja ekstra seperti layaknya kita merawat bayi. Jadi mulai kita memasukkan telur ke corong penetasan kurun waktu 36 jam. Kita harus selalu kontrol terutama sirkulasi air dan gelembung udara itu sendiri. Nah setelah itu telur sudah menetas, baru kita tebar ke tiap-tiap akuarium penampung larva. Nah di situ larva nanti kurun waktu 36 jam baru larva kasih makan pakai artemia. Nah artemia itu nanti di usia 3 hari baru menginjak ke cacing sutra. Namun dengan perlakuan tetap kita haluskan sehingga si larva tersebut bisa makan cacing tersebut. Selama 1 minggu setelah cacing sutra itu kita alihkan ke pakan pabrikan yaitu mem, penggantinya cacing. Nah, setelah mem 5 hari kita masuk ke konsentrat pengli sampai dengan ukur 1 inci dan siap ke kolam pendedaran. Untuk di kolam pendedaran itu prosesnya itu relatif lebih mudah
karena kita pemberian makan tidak sesering seperti waktu di dalam hatchery. Kalau di dalam hatchery kan kita kasih pakan itu 3 jam sekali, tapi kalau sudah di kolam pendedaran itu kita kasih waktu sudah mencapai 6 jam sekali. Jadi lebih ringan, tidak seribet waktu di dalam hatchery. Untuk pemberian pakan itu 0,03% dari biomasa. Setelah itu kita tiap hari telah memantau jadi perkembangan ikan tersebut. Pemberian pakan tetap pagi dan sore. Kita laksanakan pemberian pakan sesuai persentase biomasa tersebut. Jadi semakin hari, semakin minggu, semakin bulan sampai dengan panen itu untuk konsumsi pakan si ikan itu semakin bertambah. Untuk bibit yang kami budidaya itu saya paling suka itu budidaya patin perkasa. Dari patin perkasa itu hasil riset dari Balai Riset Pemulihan Ikan yang ada di Subang, BRPI itu di bawah naungan BP2SDM KP. Nah, BP2SDM KP di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Awal cerita Desa Kendal Bulur bisa mendapatkan amanah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini adalah BP2SDM karena beberapa prestasi yang pernah kelompok di Kendal Bulur peroleh. Salah satunya kelompok pembudidaya ikan terbaik 1 Jawa Timur. Dalam hal ini yang menyelenggarakan itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang menyerahkan penghargaan tersebut beliau Ibu Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami lebih suka dengan patin perkasa itu dari spek postur tubuh. Patin perkasa itu lebih panjang, lebar, yang paling menarik itu kepalanya kecil. Lain dengan patin jenis lainnya. Jadi yang saya rasakan membudidaya ikan patin perkasa itu dari segi pendapatan pasti meningkat dikarenakan kualitas patin perkasa sendiri dengan postur besar, lebar, kepalanya kecil. Nah itu patin perkasa itu sangat disukai oleh pabrik fillet yang ada di sini. Dan dari segi perawatan, patin perkasa itu tidak rentan kena penyakit, tidak mudah kaget. Terus waktu budidaya itu ada selisih antara 2-3 minggu dengan patin jenis biasa. Kalau tantangan budidaya ikan patin, baik itu perkasa atau jenis patin yang lain, itu yang paling menantang adalah cuaca. Cuaca yang seperti saat ini, ada kemarau, itu sangat ekstrim. Sinar matahari begitu terik, agak sore sampai malam menjelang pagi, itu dingin sekali. Itu adalah suatu tantangan bagi pembudidaya ikan patin, khususnya patin perkasa. Jadi untuk mengantisipasi cuaca ekstrim tersebut, kita main manajemen pengolahan air. Jadi kita tidak eman-eman, kita menyalakan pompa air, itu kalau sudah menjak sore hari sampai pagi hari, sampai matahari terbit. Jadi kita tidak ngeman itu listrik atau pompa, tidak. Untuk menghindari segala risiko yang akan muncul ketika cuacanya ekstrim. Untuk menyalakan pompa itu sebenarnya untuk sirkulasi. Jadi sistem air in, air masuk, nanti secara otomatis di dalam kolam itu ada air keluar. Nah, dengan sistem kita buang air bawah. Jadi kita nyalakan pompa semalaman, itu nyala terus, tapi yang keluar itu dari dasar kolam. Karena kita menggunakan sistem buang air bawah itu. Bisa menggunakan pipa yang lebih besar dari pembuangan dan juga bisa sistem bak kontrol, seperti itu. Jadi untuk patin perkasa yang saya budidaya di kolam milik saya sendiri, itu sekarang sudah mencapai 66.000 ekor. Untuk penanganan saya ada 1 tenaga tambahan, jadi untuk meringankan padatnya kegiatan saya. Jadi untuk total keseluruhan kelompok tebaran benih kemarin itu mencapai 368.000 ekor, 1 siklus. Yang membudidaya patin perkasa di Kendal Bulur itu untuk saat ini 17 orang anggota yang tergabung dalam Gapokkan Minaseffi. Kami dari awal kita tekuni patin memang dari awal sangat menjanjikan. Meskipun ada saatnya kita harus dihadapkan dengan kondisi pasar serapannya lesu. Itu sudah menjadi agenda rutin, jadi kita sudah tidak kaget lagi. Untuk daya serap lesu itu contohnya seperti sekarang ini stok ikan patin di Kabupaten Tulungagung itu banyak, terus permintaan pasar berkurangnya banyak sekali. Nah, akan berdampak kepada harga patin dari petani. Dulu di mana ada duka. Di mana ada
beriku, Pak. Gerak. Kalau kita budidaya paten saat ini itu dihargai 14.500 per kilo. Itu sebenarnya kalau kita hitung-hitung dari biaya pakan, biaya perawatan, listrik, dan tenaga itu, sebenarnya itu kita mengalami minus. Untuk harga paten yang standar itu sebenarnya di harga minimal itu 16.500. Itu baru kita tidak terlalu was-was akan mengalami kerugian. Saya memasarkan itu ya lewat supplier yang datang ke pembudidaya yang ada di Kendal Bulur, dan juga sebagian teman ada yang ikut kemitraan. Jadi kalau proses kemitraan itu kita sama pihak pabrik fillet itu semacam bikin MOU kerjasama. Jadi segala ketentuan berlaku antar kedua belah pihak. Dan salah satunya kebutuhan pakan. Jadi pembudidaya katakan mampu memberi pakan itu sampai dengan 50% dari kebutuhan pakan. Nah itu yang 50% nanti disediakan dari pihak penyelenggara kemitraan. Setelah adanya program SFI di Kendal Bulur itu memang kita difokuskan di pembenihan paten perkasa. Nah, untuk saat ini mayoritas benih paten perkasa itu kita budidaya sendiri. Misalkan hasil pemijahan ada sedikit melimpah, kita biasa jual keluar, mungkin luar desa, luar kecamatan begitu. Jadi proses kerjasama Gapokkan Mina SFI Kendal Bulur dengan Balai Riset Pemuliaan Ikan itu semacam Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini BP2SDM, BRPI selaku pelaksana, itu mengamanatkan program tersebut ke kelompok kami. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kelompok di Kendal Bulur ada 5 pokdakan itu dinyatakan layak untuk menjalin kerjasama, dalam hal ini adalah SFI, Desa Perikanan Cerdas. Suka duka saya pribadi selaku ketua Gapokkan Desa Kendal Bulur, sukanya itu saya bisa bertambah pengalaman dalam hal budidaya, dalam hal ini adalah pelatihan dan pelatihan. Untuk dukanya itu ya kadang-kadang kita yang namanya membawa orang banyak, kita harus banyak bersabar. Yang paling inti adalah tetap semangat. Untuk support dari PRPI selaku pelaksana maupun dari BP2SDM dan Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk diantaranya pembikinan HSRT, hatchery. Untuk penetasan itu difasilitasi dari pelaksana BRPI, dalam hal ini adalah BP2SDM KP. Termasuk induk kita juga dikirim dari BRPI untuk pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan pemijahan, pelatihan budidaya, baik itu patin maupun ikan hias, dan termasuk kelompok pengolah dan pemasar. Alhamdulillah sejauh ini saya pribadi dan teman-teman alhamdulillah belum pernah gagal panen. Alhamdulillah meskipun dengan kondisi seperti saat ini katakan tidak dapat untung, tapi kita tetap semangat. Paling gagal adalah kita tidak mendapatkan upah apa-apa dari hasil budidaya itu sendiri. Untuk memotivasi saya adalah sebenarnya dari rasa syukur saya. Saya tetap bersyukur dengan kondisi apapun. Karena segala sesuatu kita tetap yakin dan percaya bahwa semua itu sudah diatur, sudah diskenario sama Yang Kuasa. Itu yang menjadi motivasi sehingga kami tetap semangat. Jadi kalau untuk masalah pengaruh dengan ketergantungan saya dengan Yang Kuasa itu sangat berpengaruh dalam hal seperti contoh. Kita berbudidaya mengalami ikan di dalam kolam itu trouble. Kita berusaha semaksimal mungkin agar dalam hati itu tenang, tetap menerima. Ya kita sambil memohon dan yang paling penting waktu pemberian pakan. Saya berusaha tidak lupa minimal baca bismillah dan sholawat Nabi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Cahyadi, saya Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi, Kabupaten Subang, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun 2023 ini kami punya program yang namanya Smart Fisheries Village atau SFV. Fokusnya adalah kita mengembangkan konsep hatchery skala rumah tangga atau HSRT. Dengan produk unggulan kita adalah patin perkasa yang kita kembangkan di Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan SFV ini sudah banyak ya,
tapi yang memfokuskan komoditas yang paten perkasa hanya di sini. Karena kami berkeinginan bahwa kegiatan hatchery atau pembenihan ini itu berkembang dengan pola-pola masyarakat yang sudah terbina di sini. Kenapa memilih Kendal Bulur? Ada dua alasan. Yang pertama terkait masalah komoditas Kabupaten Tulungagung yang difokuskan ke patin. Yang kedua, masyarakatnya sudah punya lahan dan punya pokdakan dan poklasar yang memfokuskan juga pada bidang patin. Nah, kami mengintroduksi komunitas patin perkasa menjadi model yang sangat tepat diaplikasikan di daerah sini. Jadi sebenarnya program SRT ini adalah program model percontohan ya, yang sebelumnya kan tidak pernah ada kegiatan pembenihan skala masyarakat. Nah, kami buatkan, kami simplifikasi atau kami sederhanakan supaya pembenihan itu mudah diterapkan, mudah dilakukan dan secara massal nanti direplikasi. Jadi kami tidak memberi bantuan secara cuma-cuma, tetapi kami membuat model dulu, nanti dia mereplikasi itu, dan ketika masyarakat sudah mereplikasi, nanti pendampingan teknisnya dari kami. Hal-hal yang kurang dan sebagainya akan kami introduksi, terutama pada komunitas kami. Misalkan ketika ada masyarakat yang mengkloning teknologinya, maka kami akan support benihnya. Gitu. Outputnya adalah dia akan menghasilkan benih-benih yang unggul dari kami. Jadi kami membangun beberapa plasma supaya pemenuhan pembenihan di daerah sini itu tercukupi. Karena selama ini kan pembenihan datangnya dari Jawa Barat, jadi tidak mandiri. Nah, kami memandirikan ini supaya daerah-daerah ini mengupayakan pusat benih paten perkasa di kawasan Tulungagung. Gitu. Alhamdulillah selama 2 tahun ini perkembangan sangat signifikan ya, terutama di dalam pembenihan. Jadi masyarakat sudah bisa mengaplikasikan meskipun baru 2 kelompok pokdakan yang sudah diaplikasikan. Yang kedua, hasil dari pasca panennya juga sangat menjanjikan. Namun memang ada beberapa kekurangan yang akan kita perbaiki, misalkan ada terjadi perubahan genetik misalkan. Karena itu bagian dari sebuah dinamika di masyarakat. Bisa jadi ada kesalahan di dalam proses penyuntikan atau proses-proses lingkungan perairan ya, karena saya melihat ada beberapa tindakan budidaya yang kurang tepat. Misalkan ya tadi ada sebagian yang airnya kurang diproses atau penggunaan bahan-bahan yang kurang ramah lingkungan dan sebagainya, dan itu mempengaruhi dari pertumbuhan dan sebagainya. Jadi kegiatan HSRT atau hatchery skala rumah tangga ini merupakan kegiatan yang padat karya, hasilnya padat karya dan kualitasnya juga terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pembenihan yang berskala masyarakat ini, nanti masyarakat bisa mereplikasi dan memberikan tambahan kepada ekonomi lokalnya. Dan juga kami berharap bahwa HSRT ini bisa menjadikan satu kegiatan roda ekonomi tidak hanya di dalam kawasan terbatas, tapi juga diaplikasi ke seluruh kabupaten. Harapan kedepannya Kabupaten Tulungagung menjadi kawasan yang mandiri terhadap benih, pengolahan, dan bisa ekspor ke seluruh mancanegara. Barangkali itu, terima kasih. Saya mensupport bagi teman-teman pembudidaya yang ada di Kendal Bulur itu tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk belajar, mengevaluasi. Dan bagi pemula, pesan saya sebelum masuk ke dunia perpatinan, pertimbangkan dulu masalah serapan pasar. Terutama kita harus ada semacam kerjasama dengan supplier paten atau pabrik filet paten. Saya Suyanto, Ketua Gapokkan Mina SFI Kendal Bulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.